Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi kelas 12, yakni matematika wajib, babnya tetap statistika. Cuma untuk pertemuan kali ini kita akan bahas spesifik mengenai cara menyusun tabel distribusi frekuensi dan penyajian data kelompok dalam bentuk histogram dan poligon. Sebelum kita mulai pembahasan, kita awali dulu dengan membaca doa dengan harapan agar apa yang saya jelaskan mudah untuk kalian pahami, serta kalian dan keluarga serta para guru-guru tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Untuk pertemuan kali ini kita awali dulu dengan yang pertama menyusun tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan menyajikan datanya dalam bentuk histogram dan poligon ya. Pertama kita akan bahas tentang langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama menentukan jangkauan data atau J. J sendiri perumusannya itu adalah X max dikurangi X min ya. X max sendiri itu data terbesar atau nilai terbesar, sedangkan X min itu data terkecil atau nilai terkecil. Kemudian langkah kedua menentukan banyaknya kelas ya, atau simbolnya K. Perumusan K sendiri itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N menyatakan banyaknya data. N sendiri ini merupakan banyaknya data. Seandainya banyaknya datanya 35 ya N-nya diganti 35. Kalau N-nya 40 ya N-nya diganti 40. Log N ini bisa kalian hitung dengan menggunakan kalkulator. Tapi seandainya kalau soal ini keluar di ujian, biasanya log N-nya sudah disediakan dalam soal. Beralih ke langkah ketiga, menentukan panjang interval kelas atau disimbolkan dengan I. I sendiri perumusannya J dibagi K. Ingat J-nya itu jangkauan, K-nya itu banyaknya kelas. Langkah terakhir, tentukan batas bawah dan batas atas kelas tersebut. Kemudian susun dalam bentuk tabel serta hitunglah terlebih dahulu frekuensinya. Kita bahas contoh soal. Contoh soalnya, seorang petugas kesehatan mengukur berat badan dari 35 orang. Data hasil penelitian itu dalam bentuk satuan kilogram dan diberikan sebagai berikut. Ada yang datanya orang pertama 48 kg, orang kedua 21 kg, dan seterusnya sampai 35 orang. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, urutkan terlebih dahulu data-data tersebut. Nah, kita urutkan hasil pengurutannya seperti ini. Mulai dari yang terkecil 15, kemudian 21, 21 lagi sampai 74 ya. Langkah berikutnya, kita tentukan tadi jangkauan data atau disingkat J. Perumusan J itu data terbesar ya, kurangi data terkecil. Data terbesarnya kan 74 ya. Data terkecilnya 15. Nah, 74 kurangi 15 hasilnya 59. Langkah ketiga menentukan banyaknya kelas atau disimbolkan dengan K. Ingat perumusannya tadi kan 1 ditambah 3,3 log N ya. Karena ada 35 data ya N-nya diganti 35. Sehingga kalau dihitung hasilnya 3,3 log 35 ini hasilnya 5,095 ditambah 1 hasilnya 6,095. Sehingga kalau dibulatkan hasilnya 6. Ini yang dipakai untuk nanti ketika menghitung interval atau panjang ke kelas. Langkah berikutnya interval atau panjang kelas disimbolkan I ya. I-nya jangkauan per K. Jangkauannya 59 dan K-nya 6. Hasilnya 9,83 sehingga nilai pendekatannya dipilih angka 10 ya. Ingat K-nya 6, I-nya 10, banyaknya kelas 6, panjang intervalnya 10. Sehingga, ingat ini data yang setelah diurutkan tadi, tabel distribusi frekuensi yang terbentuk itu seperti ini.
Didapat dari mana, Pak? 15 ini dimulai dari data yang terkecil, jadi ditulis 15. Kalau data terkecilnya 20 ya ditulis 20. Sampai 24 dari mana? Nah, 24 itu diperoleh dari panjang interval atau panjang kelas. Tadi kan panjang intervalnya ada 10 ya. Coba kita hitung. Mulai dari awal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 10, berarti berakhirnya di angka 24. Setelah 24 lanjutannya, 24 lanjutannya kan 25. Sama dihitung 10 lagi. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Totalnya ada 10, berhentinya di 34. Setelah 34 juga sama, dilanjutkan 35, dihitung lagi sampai 10, 44 kan ya. Dilanjutkan lagi 45, sampai 54, sampai terakhir di angka 74. Nah, ternyata benar, tadi kan banyaknya kelas kan ada 6. Kita hitung ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Oke, sesuai. Panjang intervalnya tadi 10, sudah sesuai. Turus ini biasanya kalau ada pemilu atau pemilihan ketua OSIS, biasanya itu pakai turus. Turus ini maksudnya apa? 15 sampai 24 itu kan ada 3 data, 15, 21, 21. Ada 3 data. Maka di sini diisi 3, 1, 2, 3. Frekuensinya ditulis 3. Sedangkan untuk interval yang 25 sampai 34, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah sampai 5. Berarti di sini 5, ditulis frekuensinya 5. Satu lagi, yang 35 sampai 44 itu kan totalnya ada, kita hitung dulu, 35 sampai 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 di sini, lurusnya 9. Frekuensinya ditulis 9 dan seterusnya, sehingga diperoleh total frekuensinya 35. Inilah tabel distribusi frekuensi. Kemudian berikutnya, setelah buat tabel distribusi frekuensi, kita coba buat histogramnya seperti ini. Langkah pertama membuat histogram itu tentukan dulu tepi bawah. Tepi bawah tiap kelas itu perumusannya batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan yang tiap tepi atas untuk tiap kelas atau TA itu batas atas ditambah 0,5. Ingat, TB tepi bawah itu dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Dari tabel tadi yang kita tulis, saya tampilkan lagi di sini. 15 ini batas bawah. Oke, batas bawah yang ini 15. Batas atas untuk kelas yang pertama itu 24. Kalau nyari DB kan dikurangi 0,5 ya. 15 kurangi 0,5 jadinya 14,5. Sedangkan kalau 24 TA-nya kan ditambah 0,5, 24 tambah 0,5, 24,5. Frekuensinya tinggal nyalin yang tadi ya. Begitu juga di interval yang kedua, 25 kurangi 0,5 jadinya 24,5. Sedangkan yang 34 ditambah 0,5 jadinya 34,5. Dan seterusnya sampai bawah. Oke. Histogramnya nanti tampilannya seperti ini. Ingat, datanya saya tampilkan lagi biar tidak bingung ketika nanti pembuatan tabelnya. Oke. Pertama, kita tulis dulu batas bawah untuk masing-masing kelas. Tepi bawah untuk masing-masing kelas ya. Mulai 14,5, 24,5 sampai yang terakhir kan 64,5 ya. Lah ditambahi satu lagi sampai 74,5. Ingat, ditambahi satu lagi yang TA bawah ya, yang terakhir sendiri. Kemudian tabelnya seperti ini. Untuk yang 14,5 sampai 24,5 nilainya 3, maka di sini frekuensinya di 3. Di sini 3 ya. Kemudian berikutnya 24,5 sampai 34,5 nilainya 5, berarti di sini 5. Kemudian 34,5 sampai 44,5 di sini 9, maka di sini juga 9. Kemudian caranya juga sama, yang 44,5 sampai 54,5 ini nilainya 8, frekuensinya berarti di sinilah 8, dan seterusnya sampai yang interval 64,5 dan 74,5. Tabelnya seperti ini dalam bentuk histogram. Oke. Kemudian berikutnya menentukan poligon. Caranya kita hanya menyalin
tadi yang histogram, tapi sebelum menyalin histogram, kita tentukan dulu nilai tengah untuk masing-masing kelas. Perumusannya itu TB ditambah TA dulu, terus dibagi 2, atau setengah kali tepi bawah ditambah tepi atas. Langkah berikutnya, nilai tengah satu kelas sebelum dan satu kelas sesudah. Loh, ini maksudnya apa Pak? Maksudnya gini. Oke. Tadi data yang kita peroleh sebelum histogram, kita tulis lagi di sini. TB-nya kan 14,5 tadi ya, 15 kurangi 0,5, sedangkan TA-nya 24,5 tadi, 24 ditambah 0,5. XI-nya ini diperoleh dari ini, TB-nya 14,5 ditambah TA-nya 24,5 itu kan 39 ya. 39 kalau dikalikan setengah atau dibagi 2 itu 19,5. Berikutnya juga sama, yang interval kelas kedua, 24,5 ditambah 34,5 itu sama dengan 59. 59 dibagi 2 itu 29,5. Untuk selanjutnya tidak usah dihitung seperti itu lagi anak-anak. Jadi tinggal kalian tambah. Coba 19,5 ke 29,5 itu kan selisihnya 10 ya. Berarti tinggal nambahi 10. 29,5 tambah 10 39,5. Tambah 10 lagi 49,5 dan seterusnya sampai yang terakhir 69,5. Setelah kita buat poligon seperti ini, lah berikutnya baru buat poligonnya, grafik poligonnya seperti ini. Mulai dari yang pertama, di sini lebih bawah tadi ya, kita tulis lagi. Di sini titik-titik ini maksudnya tengah-tengahnya ini tadi 19,5 di sini, yang di sini 29,5, yang di sini 39,5 sesuai data ini ya, sampai yang terakhir 69,5. Kemudian kita buat garis satu persatu. Ini 1, 2 dan seterusnya. Inilah grafik poligon yang terbentuk ya. Poligonnya sendiri yang warna hitam, histogramnya sendiri yang warna-warni ini ya. Nah, kalau digabung histogram dan poligon ya gambarnya seperti ini. Ini gabungan histogram sama poligon. Demikian, semoga penjelasan saya ini mudah untuk kalian pahami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga kalian bisa meraih impian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.